Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview HP Vivo Y12s. Sebelum masuk ke video reviewnya, perkenalkan dulu, nama saya Samsul Liatullah dengan NIM 2409017. Dan ya, kita lanjut ke video. Y12s ini memiliki desain belakang yang cukup menarik menurut saya. Kalau kita perhatikan lebih lama lagi, desain belakang ini cukup lumayan premium dan mewah. Desain belakang ini beda dari handphone kebanyakan, beda dari yang lain untuk dari segi desain belakangnya. Di sini menggunakan finishing cover belakang yang glossy atau tampak mengkilap seperti kaca, dan warna yang saya pegang saat ini warna hitam kebiruan yang saya suka dari warna ini, ketika kena pantulan cahaya dia bakalan ngeluarin efek-efek cahaya pelangi seperti ini. Untuk tatanan belakang ini cukup simpel dan minimalis. Di belakang ini cuma ada satu buah flaming kamera yang disusun kotak agak memanjang ke bawah, dan bagian bawahnya di sini itu cuma ada satu buah logo Vivo yang dicetak miring atau berdiri. Dan untuk ketebalan bodinya sendiri, Vivo Y12 ini memiliki ketebalan bodi 8,4 mm dengan berat kurang lebih 191 gram. Dan gak lupa juga sensor sidik jari, dia nggak terletak di bagian belakang tapi terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan safe fingerprint. Dan salah satu keunggulan dari safe fingerprint ini, yang pertama dia lebih cepat, pastinya lebih praktis dan lebih simpel penggunaannya dibandingkan sidik jari yang terletak di bagian belakang. Dan untuk di bagian sampingnya ini nggak cuma ada satu buah sensor fingerprint, di bagian atasnya juga ada satu buah tombol volume up dan volume down. Di bagian atasnya di sini kosong, dan di bagian kiri sebelah sini ada satu buah slot SIM tray yang mampu menampung triple slot sekaligus, SIM 1, SIM 2 dan plus satu memori masih bisa. Untuk bagian bawahnya ini dia ada satu buah jack audio 3,5 mm, ada mikrofon dan ada lubang charger yang masih menggunakan micro USB, dan gak lupa juga di sini ada 3 buah grill speaker. Untuk layarnya sendiri, Vivo Y12 ini sudah memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel HD+, dan di sini masih menggunakan layar IPS LCD. Dan untuk desain layarnya di sini masih menggunakan layar ultra on screen atau water drop screen, jadi masih ada poni atau doors di bagian atasnya. Dan walaupun menggunakan layar HD+, Vivo 12 ini juga masih tetap oke dan nyaman buat nonton video, streaming film, baca artikel atau scroll sosmed. Sekalipun warna-warnanya yang dihasilkan juga cukup lumayan terlihat jelas dan jernih, ya ciri khasnya layar HD Plus ya seperti ini. Untuk masalah performa atau dapur pacunya, Vivo Y12s ini sudah dibekali dengan RAM sebesar 3 GB dengan rental memorinya 32 GB. Kalau memori internalnya kurang, masih bisa di-expand lagi dengan memori tambahan sampai 256 GB. Jangan lupa prosesor atau chipsetnya. Di sini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 439 yang menghasilkan skor Antutu kurang lebih di angka 100 ribuan. Dan untuk masalah OS-nya di sini dia sudah menggunakan Android 11 dengan basis Pantos OS 11. Untuk masalah daya tahan, ya B12 ini sudah memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Yang menjadi catatan di baterainya ini dia masih menggunakan port micro USB dan belum Type-C. Dan yang sangat disayangkan juga di sini dia masih menggunakan pengecasan 10 watt, atau artinya di sini
belum support fast charging 18 watt, sehingga dengan baterai 5000 mAh dan pengencang cuma 10 watt, ini untuk pengerjaannya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 2 jam lebih. Pengalaman saya main game di handphone ini ya cukup standar lah, sesuai dengan chipset yang digunakan. Jangankan untuk bermain game, di sini sudah dilengkapi dengan multi turbo 3.0, sehingga buat blokir-blokir panggilan atau notifikasi juga sudah lebih dari bisa di Vivo Y12 ini. Tapi kalau saya ditanya bagaimana untuk performa gamenya, oke atau enggak, rekomendasi atau enggak, ya beginilah adanya. Pasti bakal berasa sangat kurang banget buat orang-orang yang suka gaming atau yang intens banget main game. Tapi kalau misalnya yang seperti saya ini main game cuma buat ngisi waktu luang dengan performa seperti ini, ya lebih dari cukup sih. Cuma ronsen bisa lebih, ya kenapa enggak. Sedangkan untuk masalah kameranya, di sini sudah menggunakan dual kamera belakang, yaitu R13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel itu untuk kamera bokeh. Tapi jangan tertipu dengan tampilan kamera belakangnya yang tampak seperti menggunakan 3 lensa. Ya, kalau kita perhatikan di sini di bagian atas flashnya, ini ada bulatan lagi yang kalau kita perhatikan sekilas itu nampak seperti lensa ketiga. Ini bukan lensa, tapi dia cuma gambar yang dibikin biar seperti ala-ala menggunakan 3 lensa. Karena kalau misalnya gambar ini nggak ada, juga lebih kelihatan aneh. Sedangkan untuk kamera depannya, dia sudah menggunakan kamera selfie sebesar 8 megapiksel, dan untuk rekamnya Vivo Y12 ini bisa sampai ukuran 1080 dengan frame 30 per second. Dan kalau untuk fitur kameranya, ini juga tergolong cukup standar, bahkan bisa dibilang agak kurang sebenarnya. Untuk fitur dengan mode ya di sini cuma ada mode foto, mode potret, panorama, dan video. Sedangkan kalau masih kita cek di dalam fitur lainnya, itu cuma ada foto left, time lapse, dan dokumen. Dan di sini saya nggak menemukan fitur slow motion. Nggak tahu nanti setelah kita update bakal ada slow motionnya atau tidak. Dan yang menjadi catatan penting di sini, selain fitur-fitur slow motion nggak ada, di sini juga nggak ada kamera ultra wide angle dan kamera makro. Jadi kalau misal kita pengen kamera makro, di sini nggak bisa. Kalau kita pengen foto lebar, solusinya bisa menggunakan foto panorama. Dan jadi catatan juga di sini belum ada fitur kamera mode malam, sehingga untuk tampilan foto malam itu cukup sangat kurang. Dan kalau kita perhatikan itu cukup terlihat banyak noise yang, tapi selebihnya kalau buat kamera depannya dan kamera belakang ini cahaya yang cukup lumayan standar. Dan untuk Vivo Y12 ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu layar dengan ketajaman cukup baik, yang kedua baterai badak disertai pengisian baik, yang ketiga menghadirkan beberapa sensor, dan yang keempat SoC dapat diandalkan di kelasnya. Dan kekurangan Vivo Y12 ini adalah konfigurasi kamera kurang spesial, tidak menyuguhkan NFC, dan Vivo Y12 ini masih menggunakan pengecasan micro USB, belum USB tipe C. Dan nggak lupa juga di sini masih menggunakan pengecasan 10 watt, artinya belum fast charging 18 watt, sehingga untuk pengecasan masih cukup lumayan lama, 2 jam lebih untuk mengisi 0 sampai 100%. Dan kekurangan ini versi saya, karena kan
versi orang berbeda-beda dan selera orang juga berbeda-beda. Jadi kalau yang kurang atau ada yang kurang pas, silahkan kalian bantu benerin atau bantu luruskan di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.